Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Agrinda Yatu Zaman. Saya merupakan mahasiswa Prodi PGMI semester 4 yang ada di Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan di Universitas Garut. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan analisis terkait teori-teori yang telah saya pelajari di mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Fajar Nugraha MPD. Nah, teori-teori tersebut ada 6. Yang pertama ada kajian makrolinguistik, kemudian kajian mikrolinguistik, konsep dasar sastra anak, hakikat dan karakteristik puisi anak, kemudian hakikat dan karakteristik prosa anak, dan juga hakikat dan karakteristik drama anak. Nah, di sini saya telah melakukan sebanyak 41 analisis dari buku paket fase A, kelas 2, fase B, kelas 3, dan fase C, kelas 5. Namun dalam video kali ini saya tidak mungkin untuk menjelaskan satu persatu dari ke-41 tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan hanya sebagian saja dari analisis yang saya lakukan. Nah, mungkin untuk mengefektifkan waktu langsung saja pada pemaparan analisisnya. Nah, yang pertama, saya menganalisis buku kelas 2 terlebih dahulu yang ada di fase A, yaitu tentang puisi Sampai Jumpa. Ada pada halaman 3 dalam buku paket kelas 2. Nah, di sini TP-nya yaitu setelah mempelajari bab ini, peserta didik itu mampu mengenal jenis-jenis perasaan dan menceritakannya. Nah, di mana puisinya itu berisi ungkapan sedih karena berpisah dengan teman sekolah. Nah, materi ini termasuk pada materi puisi anak. Nah, di mana puisi ini tuh menggunakan bahasa yang sederhana, lirik pendek, dan juga tema yang dekat dengan kehidupan anak SD, yaitu perpisahan dengan teman. Nah, isi puisi ini juga membantu peserta didik dalam memahami emosi secara konkret sehingga sesuai dengan perkembangan emosional anak usia sekolah dasar. Nah, selanjutnya menurut Nurgiantoro, puisi anak itu harus menggunakan bahasa yang sederhana, imajinatif, dan sesuai dengan pengalaman anak. Nah, puisi ini tentunya sudah memenuhi karakteristik tersebut karena membahas pengalaman yang sering dialami anak secara langsung. Nah, perlu diketahui bahwa Nurgiantoro itu adalah Profesor Dr. Burhan Nurgiantoro yang mana beliau merupakan seorang guru besar dan juga ahli pendidikan bahasa dan sastra di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, nama beliau dikenal melalui sejumlah tulisan dalam bidang bahasa, sastra, dan juga pengajarannya. Nah, kemudian dalam puisi ini bukan hanya tentang puisi anak, tetapi saya juga menemukan bahwa dalam puisi ini itu terdapat kajian mikrolinguistik yaitu semantik. Nah, di dalamnya itu ditemukan kosakata yang mengandung makna emosional seperti sedih, senang, dan berpisah. Nah, kata-kata tersebut memperlihatkan hubungan makna yang membantu siswa untuk memahami konsep perasaannya sendiri. Nah, sebagai teorinya, menurut Cair, semantik merupakan cabang linguistik yang mengkaji makna bahasa. Nah, pemilihan kosakata emosional pada puisi ini mempermudah siswa dalam memahami makna leksikal sekaligus mengembangkan kecerdasan emosional melalui bahasa. Abdul Shair merupakan seorang pakar dan ahli linguistik bahasa yang sangat terkenal dan juga penulis buku kebahasaan kenamaan. Karya-karya beliau sangatlah banyak sehingga banyak dijadikan referensi oleh mahasiswa, terkhusus mahasiswa yang ada di bidang sastra. Nah, selain itu, dalam puisi ini juga saya menemukan adanya kajian makrolinguistik yaitu pragmatik. Nah, di mana makna puisi ini itu tidak hanya dipahami secara harfiah, tetapi juga berdasarkan konteks komunikasi. Perasaan sedihnya muncul karena perpisahan. Nah, sedangkan rasa senangnya muncul ketika membayangkan akan bertemu kembali. Nah, sebagai teorinya, pragmatik menurut Yule yaitu mempelajari makna berdasarkan konteks pemakaian bahasa. Nah, dalam puisi ini peserta didik diajak memahami maksud penulis melalui situasi yang melatar belakangi munculnya perasaan tokoh, sehingga kemampuan memahami konteks berbahasa turut berkembang dalam diri mereka. Nah, yang selanjutnya saya akan berpindah pada halaman 9 di buku paket kelas 2 seperti yang ada di sini, di mana di sini ditunjukkan bahwa
adanya materi tanda baca. Nah, TP-nya yaitu peserta didik mampu menulis kalimat menggunakan tanda baca yang tepat. Nah, dalam halaman ini dijelaskan penggunaan tanda titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru, di mana sebagai analisisnya materi ini tuh termasuk pada mikrolinguistik, yaitu sintaksis dan ortografi, di mana materi ini tuh menunjukkan hubungan antara tanda baca dan struktur kalimat. Penggunaan tanda baca itu membantu peserta didik memahami fungsi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat seruan, sehingga kemampuan sintaksis mereka itu akan berkembang. Nah, sebagai teorinya juga, Saraya menjelaskan bahwa struktur bahasa itu dipengaruhi oleh unsur sintaksis dan tanda baca dalam bahasa tulis. Materi ini membantu siswa memahami makna kalimat melalui penulisan yang tepat. Nah, analisis yang selanjutnya masih di kelas 2 pada halaman 47-48. Kajian yang saya temukan di sini yaitu tentang mikrolinguistik, yaitu morfologi, di mana TP-nya yaitu peserta didik mampu membedakan penggunaan imbuhan di sebagai kata depan dan sebagai imbuhan. Nah, sebagai analisisnya, materi membedakan penulisan imbuhan di yang dipisah apabila berfungsi sebagai kata depan, dan imbuhan di yang digabungkan apabila berfungsi sebagai prefiks pembentuk verba pasif. Latihan pada buku membantu peserta didik memahami fungsi morfem dalam pembentukan kata. Nah, kemudian didukung oleh Frida Laksana yang menyatakan bahwa morfologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari bentuk kata dan proses pembentukannya. Perbedaan penulisan imbuhan di sebagai kata depan dan awalan merupakan materi dasar morfologi yang sangat penting karena sering menimbulkan kesalahan dalam penulisan bahasa Indonesia. Nah, analisis yang selanjutnya yaitu dalam buku paket kelas 3 ya, ada halaman 4-5 di mana TP-nya peserta didik mampu menemukan ide pokok dan pendukung dalam teks eksposisi serta menceritakan kembali isi teks. Nah, dalam halaman ini adanya cerita tentang menggambarkan persahabatan dan sikap saling membantu, tentang teks pertemanan Amel, Citra, dan Elisa. Nah, sebagai analisisnya, halaman ini termasuk pada materi prosa anak dan sosiolinguistik. Nah, teks ini termasuk prosa anak karena menggunakan tokoh anak-anak dengan konflik sederhana yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Nah, cerita ini juga mengembangkan nilai sosial berupa kerjasama dan kepedulian. Sebagai teori pendukungnya, Nurgiantoro menyatakan bahwa sastra anak haruslah sesuai dengan dunia anak dan mendukung perkembangan moral. Nah, cerita ini juga sesuai karena mengajarkan makna teman sejati melalui pengalaman yang konkret. Nah, yang selanjutnya berpindah halaman pada halaman 6-7, di mana di sini menunjukkan adanya teks boneka kertas temanku. Nah, di sini tuh tokoh dalam buku ini tokoh itu melakukan kerja kelompok dan saling berbagi tugas. Nah, sebagai analisisnya, ini termasuk pada materi sosiolinguistik, prosa anak, wacana, dan juga semantik. Nah, sebagai penjelasannya, dari perspektif sosiolinguistik, bahasa digunakan sebagai alat membangun kerjasama antar peserta didik. Interaksi antar tokoh itu memperlihatkan fungsi sosial bahasa dalam menciptakan komunikasi yang efektif selama bekerja kelompok. Nah, dari aspek semantiknya, kosakata seperti membagi tugas, bekerja sama, dan hasil karya mengandung makna denotatif yang memperkuat tema kolaborasi. Nah, cerita ini juga termasuk pada prosa anak karena konflik dan penyelesaiannya dekat dengan kehidupan siswa sekolah dasar. Nah, selain mengembangkan kemampuan membaca, materi ini juga menanamkan pendidikan karakter yang berupa tanggung jawab dan juga gotong royong. Nah, kemudian didukung oleh teori Halliday yang menyatakan bahwa bahasa itu berfungsi sebagai alat interaksi sosial dan menjelaskan bahwa fungsi bahasa itu tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai sarana membangun hubungan sosial. Kemudian Nurgiantoro juga menyatakan bahwa sastra anak juga berfungsi sebagai menghibur sekaligus mendidik. Nah, dalam teks ini bahasa digunakan untuk membangun hubungan sosial antar teman. Nah, yang selanjutnya berpindah kelas kepada kelas 5. Di sini saya akan menunjukkan pada halaman 2-4, di mana di sini terdapat cerita Rana dan juga Rani. Nah, sebagai TP-nya yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menjelaskan atau peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri seseorang dan membuat cerita tentangnya. Nah, pada halaman ini itu termasuk pada materi semantik, wacana, dan juga prosa anak, di mana teks Rana dan Rani ini menjelaskan perbedaan sifat tokoh melalui kalimat yaitu Rana pendiam tetapi Rani periang. Nah, serta penggunaan kosakata seperti identik, rupa, hobi, dan cita-cita. Nah, sebagai analisisnya, dari kajian semantik, penggunaan kata pendiam, periang, identik, dan rupa memperlihatkan makna leksikal yang membantu peserta didik memahami karakter tokoh melalui pilihan kosakata. Nah, dari perspektif wacana, setiap paragraf saling berkaitan sehingga membentuk kesatuan informasi mengenai identitas kedua tokoh. Nah, cerita ini juga termasuk pada prosa anak karena tokohnya itu dekat dengan kehidupan peserta didik, menggunakan bahasa sederhana dan mengandung nilai menghargai perbedaan karakter. Pembelajaran tidak hanya melatih kemampuan memahami isi bacaan, tetapi juga mengembangkan kemampuan mendeskripsikan seseorang secara runtut. Nah, kemudian syair menyatakan bahwa semantik mengkaji makna kata, rasa, dan kalimat dalam bahasa. Kemudian Mulyana juga menjelaskan bahwa wacana merupakan satuan bahasa yang utuh dan memiliki kohesi serta koherensi. Nah, kemudian Nurgiantoro juga menyatakan bahwa prosa anak harus sesuai dengan perkembangan bahasa dan psikologi anak sehingga mudah dipahami serta mengandung nilai pendidikan. Analisis yang selanjutnya ada di halaman 6-9 di kelas 5, di mana di sini ditunjukkan cerita keteguhan Heo. Nah, sebagai tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menemukan informasi tersurat dan tersirat dalam bacaan. Nah, pada
halaman ini termasuk pada materi prosa anak, pragmatik, dan juga wacana, di mana cerita ini menggambarkan perjuangan Heo yang menyelamatkan diri dari letusan Gunung Tambora serta usahanya mencari keluarga hingga akhirnya bertemu kembali dengan orang tuanya. Nah, sebagai analisisnya, teks ini tuh merupakan prosa anak karena menyajikan cerita yang memiliki alur jelas, tokoh anak, konflik sederhana, dan juga pesan moral tentang keberanian, ketekunan, serta kasih sayang keluarga. Nah, dari sudut pragmatiknya, pembaca atau peserta didik diminta menyimpulkan sifat Heo melalui tindakan tokoh, bukan melalui penjelasan langsung. Nah, hal tersebut melatih kemampuan memahami makna implisit. Nah, dari aspek wacananya, setiap paragraf saling berhubungan, sehingga membentuk alur cerita yang utuh, mulai dari pengenalan, konflik, klimaks, hingga penyelesaian. Nah, pembelajaran seperti ini mendorong kemampuan peserta didik untuk berpikir inferensial. Nah, kemudian sebagai teorinya, Yole menyatakan bahwa pragmatik itu mengkaji makna ujaran berdasarkan konteks pemakaiannya. Nah, kemudian Nurgiantoro juga menjelaskan bahwa prosa anak haruslah sesuai dengan tingkat perkembangan pembaca anak dan mengandung nilai moral yang dapat diteladani. Nah, mungkin terkait analisis yang bisa dipaparkan dalam video ini hanya bisa dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang tepat atau penjelasan yang salah atau billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.